Oke, langsung saja ya. Eh, kita akan melihat update-nya itu apa ya, mengenai tentang Karastar ya teman-teman ya. Di sini sengaja untuk videonya saya buat berdiri, jadi nggak, biar agar kalian bisa paham saja gitu. Di sini saya akan menerjemahkan ke bahasa, nggak bisa diterjemahin, bentar. Oke, di sini saya sudah menerjemahkan, dan di sini kalian tinggal mendengarkan saja apa yang saya baca. Jadi di sini saya sudah menyiapkan, yaitu sebuah kutipan atau pesan dari Karastar. Di sini saya akan membacanya, kalian dengarkan saja kalau kalian malas membaca. Bagaimana cara memaksimalkan keuntungan di Karastar? Di sini ada ini dikirim 3 jam yang lalu ya guys. Karena mekanisme sistem pertempuran, seluruh mode pertempuran cocok untuk pertandingan kompetitif, yang merupakan cerminan dari pemahaman pencipta tentang permainan serta strategi mereka. Dengan puluhan juta mata uang kripto digital didistribusikan ke pencipta sebagai imbalan. Seperti itu ya, play to earn ya guys ya. 1. Bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dari NFT Karas untuk mendapatkan lebih banyak? Nah, di sini jika Anda ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari pengaturan tim untuk memenangkan hadiah yang lebih baik, pertama-tama Anda harus meningkatkan Karas Anda menjadi lebih kuat. Hati-hati memilih Karas yang melahap dan mengupgrade sesuai dengan kebutuhan Anda. Seperti itu. Di bagian 1, 2, di ini branding ya guys ya. Branding Karas untuk berkembang biak dengan Karas besar untuk gen ilahi yang lebih baik dan lebih banyak waktu evolusi. Sama seperti di dunia nyata, Karas bisa menghasilkan keturunan dengan cara berkembang biak untuk menghindari perluasan Karas yang berlebihan. Setiap Kara memiliki batasan jumlah keturunan maksimum. Karas tidak dapat berkembang biak lagi ketika batas tercapai. Jadi ibaratnya itu kita ternak ya guys ya di Kara. Jika kalian tidak bisa memainkan Kara atau tidak bisa memainkan gamenya, kalian bisa untuk mengembang biakan Kara. Jadi kalian bisa jual Karanya ya guys ya, seperti itu. Kita scroll ke bawah, dan ini adalah ilustrasinya ya guys ya. Ilustrasinya. Nah, di bagian bawah lagi, setiap Kara memiliki jumlah evolusi maksimum yang ditentukan saat lahir ya guys ya. Seperti itu. Dengan kurang dari 30 evolusi tidak memiliki gen ilahi. Gen ilahi tidak mungkin untuk mengembangkan semua gen ke tingkat tinggi dari gen ilahi. Kita harus memutuskan berapa banyak gen yang dapat terisi penuh pada level tinggi, sehingga Anda dapat cenderung mengolah gen yang kuat untuk menggunakan keterampilan yang kuat dari kartu tempur yang sesuai. Gen dengan penampilan penampilan dan bentuk yang bagus akan bersinar atau berubah bentuk ketika keilahian penuh ya. Kita lihat ini ilustrasinya guys ya. Ini sebelum upgrade, dan ini sesudah upgrade ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Ini untuk evolusinya ya guys ya. Kita ke bawah lagi. Jumlah maksimum evolusi game dalam game saat ini adalah 30, 40, 50, 60, dan 80. Ini adalah tingkat untuk evolusi dengan batas level yang berbeda. 3. Warisan Karas. Gen dominan diwariskan dengan probabilitas tinggi tergantung pada komposisi fisik orang tua, dan kita mungkin dapat mengetahui keterampilan Kara. Jadi maksudnya itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, seperti itu. Lanjut, gen resip adalah variabel tertentu dan tidak diketahui keterampilan apa yang akan dibawa. Semakin tinggi sosok gen ilahi dan evolusi, semakin banyak daya saing Kara, seperti itu guys. Nah, di bagian 1 ke 4, apakah gen ilahi itu? Ini maksudnya gen ilahi itu maksudnya nggak tahu ya terjemahannya kayak gini.
Karas dengan kurang dari 30 kali evolusi tidak memiliki gen ilahi. Maksudnya itu di bawah evolusi 30 itu masih memiliki intinya kekuatan yang sangat hebat lah, seperti itu. Semua gen tidak dapat berevolusi menjadi gen ilahi dengan beberapa kali evolusi. Tingkat tinggi dan dari gen menentukan jumlah nilai penuh karas. Ini juga menentukan kekuatan dan keterampilan karas, seperti itu guys. Ketika hewan peliharaan dengan gen ilahi berkembang biak dengan hewan peliharaan non ilahi, maka rata-rata akan diambil untuk menghitung jumlah evolusi. Oleh karena itu, sebagian besar hewan peliharaan dapat berevolusi saat berkembang biak dengan hewan peliharaan tingkat menengah dan hewan peliharaan tingkat rendah. Tetapi mereka dibatasi oleh beberapa kali mereka dapat berevolusi. Jadi walaupun karena kalian harganya murah dan lain sebagainya, tetap akan bisa berevolusi dan berkembang biak ya guys ya, seperti itu. Tapi ada batas maksimumnya untuk berevolusi. Efektivitas tempur yang dan penampilan yang memukau dapat diberkahi oleh gen ilahi. Ini adalah contohnya guys, seperti ini. Ini upgrade-nya ya guys ya. Dan ini untuk evolusinya ya guys ya, seperti itu. Nanti setelah launching kalian bisa lihat sendiri. Jika Anda ingin kara dan Anda memiliki efektivitas tempur yang kuat atau mendapatkan keuntungan dengan menjual branding kara, Anda harus berpartisipasi dalam lelang NFT kami yang diadakan pada awal Desember untuk mendapatkan kara tingkat tinggi dan menggunakan bayi tingkat tinggi untuk melahap dan meningkatkan. Selanjutnya bagian 5, kembangkan kara untuk berdagang di marketplace. Setiap pembiakannya membutuhkan waktu 5 hari untuk matang. Anda perlu online dan memeriksa telur kara Anda untuk memastikan penetasan yang sukses, seperti itu guys ya. Jadi untuk brandingnya atau untuk mengembangbiakannya itu sekitar 5 hari guys. Lanjut, Anda dapat memilih untuk berdagang ketika kara Anda masih berupa telur. Jadi ini telur masih bisa dijual ya guys ya. Namun saat ini tidak mungkin untuk mengetahui atribut akhir dan kartu keterampilannya. Anda dapat memeriksa atribut kara untuk kara Anda saat mencapai kedewasaan. Dan kemudian Anda dapat meneteskan harga yang wajar untuk kara Anda berdasarkan harga pasar. Untuk transaksi ini hanya sedikit biaya yang diperlukan. Mutasi langka. Karas dengan level rendah memiliki 5% peluang mutasi menjadi level tinggi. Karas dengan level tinggi tidak memiliki peluang mutasi, guys. Setelah mutasi, jumlah evolusi dan kualitas karas yang sesuai akan dipromosikan. Div point plus 5 bersama dengan semua atribut dasar yang meningkat sering dengan evolusi. Kualitas biru ungu, kalian bisa lihat ya untuk kualitasnya ya guys ya. Kualitas biru itu plus 2, ungu plus 5, yang orange itu plus 8, seperti itu. Bonus atribut ya, gen yang ditingkatkan dan bagian tubuh, atribut genetik yang ditingkatkan, jumlah gen ya guys ya. 2. Membuat alat sampingan yang efektif untuk memperoleh keuntungan. Beberapa hari yang lalu, salah satu gamer kami di Asia Tenggara, yang juga merupakan pengembang perangkat lunak, baru saja membangun kalkulator ROI bla 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 yang bertujuan untuk membantu semua karakter menghitung keuntungan mereka dari game atau dari lelang NFT. Ini memudahkan kita ya guys ya, pendapatan kita bisa melihatnya untuk ini guys ya, kalkulatornya guys ya. Dan bagian bawah, tim kami sangat menghargai dedikasinya dan memutuskan untuk menghadiahinya 10 token UMI sebagai imbalannya. Jadi kemarin saya juga dapat 1500 token UMI dan itu aku cariin 20 juta. Nanti saya juga review ya guys ya. Nanti kalian subscribe saja dan kalian lihat.
Kami juga mendorong semua caster untuk mampu mengembangkan konten atau mengembangkan aplikasi membuat alat untuk kami. Jika Anda memiliki ide hebat yang dapat menguntungkan seluruh komunitas Kara, silakan hubungi kami untuk lampirkan karya Anda. Kami akan benar-benar memilih yang efektif dan memberi penghargaan kepada pencipta. Akan ada lebih banyak gameplay yang keluar dari Karastar seperti Totem Build, Box, dan Interstellar apa ini maksudnya, marketplace. Nantikan terus berita dan keseruannya seperti itu guys. Dan habis. Oke, mungkin saja update-nya itu ya, mungkin kalian akan mengerti. Dan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.